menceritakan tentang sepasang kekasih yang bahagia, saling menjaga dan berbagi kebahagiaan. Tapi masa lalu mereka yang menyakitkan mulai menyelimuti hubungan mereka. Hal itu membuat banyak masalah yang terjadi. Bagaimanakah kisahnya? Let's go. Bermula dengan seorang pria bernama Ray Casino. Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Kira. Karena pertemuan itu, hidup Kira mulai berubah. Sebelumnya ia hanya merasa kegelapan dalam dirinya, selalu menyendiri dan sering diganggu. Tapi ada Ray yang menolongnya. Kashino-kun no tame nara. Mulai saat itu mereka menjalin hubungan dan tinggal bersama, dan berharap bisa selalu merasakan kebahagiaan. Kono shiawase na shunkan ga. Mereka bercerita tentang hari Natal yang ingin Kira habiskan dengan melihat pohon Natal. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana bersama, dan hal itu membuat mereka sangat bahagia hingga ingin melakukan anu. Tapi saat itu Kira teringat sesuatu yang membuatnya mendorong Ray. Ray pun merasa bingung apa yang Kira rasakan. Setelah itu Kira menceritakan hal itu kepada temannya bernama Harumi. Harumi merasa itu tidak baik bagi Ray karena ia seorang pria yang playboy sebelumnya. Kira merasa Ray berubah sejak bersamanya. Saat itu Ray bersama temannya bernama Tatsuya. Ternyata Tatsuya menyukai Harumi, tapi ia tak mampu mengatakan hal itu. Seorang siswa bernama Kirishima sedang diganggu beberapa cewek karena ia merupakan cowok idaman di sana. Tapi setelah Kira datang, sepertinya Kirishima menyimpan perasaannya kepada Kira. Setelah itu seorang gadis mengajak Kirishima berkencan, tapi ditolak. Merasa bahwa Kirishima menyukai Kira, di sini gadis tersebut mengungkapkan bahwa sebelumnya Kira mengatakan bahwa ia sangat benci terhadap laki-laki. Hal itu menjadi pikiran Kirishima. Ternyata malam hari selalu Ray isi dengan bekerja, karena ia hanya hidup bersama Kira. Di sini Kira menanyakan apakah nanti Ray akan bosan dengannya karena tidak bisa melakukan anu. Ray mengatakan bahwa hal itu tidak akan merubahnya. Mereka akan mengadakan makan bersama setelah selesai ujian. Melihat betapa bahagianya Kira dan Ray saat itu, Tatsuya juga mengajak Harumi berpacaran. Tapi karena ia mengatakannya seperti biasa-biasa saja, Harumi pun menolak. Saat pulang, mereka bertemu dengan mantan pacar Ray bernama Hiromi. Ia mengatakan kepada Kira bahwa Ray seorang penipu dan hanya menyukai kesenangan. Ia berharap Kira putus dengan Ray. Di sisi lain, Kirishima sepertinya telah menemukan rahasia masa lalu Kira. Saat di sekolah, Kirishima membisikkan hal tersebut kepada Kira. Kira langsung kaget mendengar hal itu. Saat itu Ray melihatnya, dan Ray merasa ada yang aneh dengan mereka. Saat pelajaran pun Ray merasa ada yang disembunyikan Kira dengan Kirishima. Setelah itu Kira menemui Kirishima, membahas hal yang sebelumnya terjadi. Kirishima ingin Kira putus dengan Ray. Hal itu Kirishima lakukan bukan karena ia menyukai Kira, melainkan ia menginginkan Ray kembali seperti aslinya. Setelah itu Ray yang menemuinya. Di sini Kirishima juga ingin Ray memutuskan hubungannya dengan Kira, tapi ia tak mengatakan alasan yang sebenarnya terjadi. Saat pulang, Kira diganggu oleh dua pria. Saat itu Kira benar-benar merasa takut, dan saat tangannya dipegang, tiba-tiba ia berteriak sangat kencang. Ia mengingat traumanya yang begitu menyakitkan. Mendengar hal itu, Ray langsung menemuinya dan membawanya pulang. Di sini terungkap mengapa Kira selalu menghindar saat disentuh. Ternyata di masa lalunya, masa depannya telah direnggut oleh ayah tirinya yang mengkhianati ia dan ibunya. Ia dibawa kabur oleh ayah tirinya dan terjebak setiap malam bersamanya. Hingga tak ada cara lain selain membunuh ayah tirinya tersebut. Mulai saat itu ia merasakan trauma yang sangat mendalam dan membunuh orang-orang yang tidak ia sukai.
Rei mendengar hal itu tak mampu berbuat apa-apa lagi dan membiarkan Kira pergi saat itu. Kira pergi ke tempat Harumi dan bermalam di sana. Walaupun hatinya sangat tersakiti, Kira ingin menjalani hari-harinya seperti biasa saja. Setelah itu terungkap bahwa Kirishima menginginkan Rei kembali seperti aslinya, karena ia merasa Rei adalah figur yang kuat dan indah. Ia merasa Rei adalah harta berharganya, dan akan menghilangkan semua yang menghalanginya. Ternyata Rei juga memiliki masa lalu yang menyakitkan, di mana ia kehilangan saudaranya yang bunuh diri, akibat dirinya yang telah mengambil kekasihnya. Saudaranya tersebut adalah teman dekat Kirishima. Karena merasa bersalah, mulai saat itu Rei tak bisa mengendalikan dirinya. Ia selalu menjadi pria yang kuat. Tapi setelah itu ia bertemu dengan Kira, dan mulai saat itu ia berubah menjadi lemah karena cinta. Dan Kirishima tak ingin hal itu terjadi. Malam harinya Rei bertemu dengan Harumi. Harumi ingin Rei menemui Kira dan tetap mencintainya walaupun Kira memiliki masa lalu yang buruk. Rei pun menangis mengingat kebahagiaan mereka sebelumnya. Keesokan harinya Rei datang menemui Kira dan langsung membawanya pergi walaupun saat itu Kira sedang belajar. Rei mengajaknya pergi ke pantai. Di sini Rei ingin Kira melupakan masa lalunya. Kira akan mencoba hal itu demi Rei. Di sana Kira dan Rei bermain pasir-pasiran seperti anak kecil dan membuat hati mereka kembali merasa senang. Mereka memutuskan untuk selalu bersama walau apapun yang terjadi. Di sisi lain, terungkap bahwa sebenarnya yang membuat saudara Rei bunuh diri adalah Kirishima, karena ia hanya menginginkan Rei. Setelah itu Rei dan Kira harus ke ruang kepala sekolah karena telah meninggalkan pelajaran. Dan saat makan siang, Kirishima datang dan membisikkan masa lalu Kira kepada Rei. Hal itu benar-benar membuat Rei marah dan ingin memukul Kirishima. Hampir saja ia sudah membunuh Kirishima. Tapi dengan adanya Kira, ia bisa meredamkan emosi Rei saat itu. Tapi Kirishima malah senang bisa melihat Rei yang emosi dan kuat seperti dulu. Hal itu membuat Kira merasa tak berdaya. Setelah itu terungkap bahwa masa lalu Kirishima sangat kacau, di mana ia sering berkelahi dan selalu ingin membunuh. Karena itu Tatsuya ingin Rei menjaga jarak dengannya. Setelah itu Kira menemui Kirishima. Ia berharap agar Kirishima tidak mengganggu hubungannya dengan Rei lagi. Di sini Kirishima mengalah, dan sebagai permintaan terakhirnya, ia ingin mengajak Kira bertemu setelah pulang sekolah tanpa diketahui Rei. Saat itu Rei mendapat masalah dengan motornya, dan beberapa gadis melihat Kira bersama Kirishima masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat berada di bengkel, Rei mengetahui bahwa ada seseorang yang telah merusak motornya, dan ia tahu bahwa Kira sedang bersama Kirishima. Saat itu ternyata Kirishima ingin melenyapkan Kira, karena ia merasa Kira menghalangi jalannya untuk mendapatkan Rei. Kira benar-benar merasa tak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua itu telah direncanakan Kirishima sebelumnya. Di sisi lain, Rei sedang berlari untuk menyelamatkan Kira, sedangkan Kirishima sudah ingin menjatuhkan Kira di sana. Kira mengingat betapa berharganya Rei baginya, karena telah membuatnya berubah. Ia pun mencoba untuk melawan dan kabur, tapi tak mampu. Untung saja ia selamat karena Rei datang. Kirishima benar-benar merasa sakit hati karena tak mampu melakukan rencananya. Untung saja ia selamat dari amukan Rei karena ada Kira yang mencegahnya. Kira tak ingin Rei seperti itu, karena itu akan menjadi penyesalan saja. Karena kejadian itu, Kira berjanji akan lebih kuat untuk melakukan. Satu malam mereka nikmati bersama. Keesokan harinya mereka benar-benar merasa senang. Rei menceritakan kejadian sebelumnya kepada Tatsuya, dan ia memutuskan untuk belajar keterampilan mekanik. Setelah itu ia mengajak Kira ke pantai di tempat biasa.
Mereka merasa senang karena Rei sudah bekerja di bengkel sebelumnya. Tapi saat ingin membelikan minuman, tiba-tiba Kirishima menusuk Rei. Ia selalu melenyapkan apa yang tak bisa ia dapatkan. Tanpa disadari Kira, tiba-tiba Rei terbaring di tubuhnya. Hal itu benar-benar membuatnya bersedih. どうしたのこのカジノかれしないでよ 1 tahun telah berlalu. Akhirnya cinta Tatsuya diterima oleh Harumi. Sedangkan Kira hanya bisa melihat pohon Natal tanpa pasangan. Tapi setelah itu Rei datang. Ternyata ia selamat atas kejadian sebelumnya. Walaupun 1 tahun ia lewati antara hidup dan mati. Mengingat kebahagiaan mereka selama ini, akhirnya mereka memutuskan untuk selalu bersama selamanya. 一緒にいようね世界の終わりについて話したこと Film pun berakhir.